Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Monera, atau yang kita lebih kenal dengan bakteri. Dalam istilah mikrobiologi, morfologi itu dapat diartikan sebagai bentuk sel. Jadi berbeda dengan pengertian morfologi pada organisme multiseluler. Kalau kita lihat bentuknya, bakteri itu ada yang bulat atau bulat telur, yang kalau dalam nama bahasa Latin dikenal dengan istilah coccus. Itu kalau dibentuk tunggal, kalau jamak dia disebut dengan koki. Kemudian ada yang berbentuk silindar atau batang disebut dengan basili. Kemudian ada yang bentuknya batang berputar menjadi bentuk spiral dan disebut dengan spirilla. Pada beberapa kelompok bakteri dikenali dari bentuk-bentuk yang tidak biasa dari sel-sel individual mereka. Ada yang seperti keris, ya, dikenal dengan spiroset, yang merupakan bakteri melingkar rapat. Ya. Kemudian bakteri yang memiliki ekstensi sel-sel mereka sebagai tabung atau tangkai panjang, seperti ini, tunas. Ya. Kemudian ada bakteri yang berfilamen, yang membentuk sel-sel tipis yang panjang atau rantai sel. Nah, dia panjang. Kalau kita lihat di dalam media agar, seolah-olah dia seperti fungi, ya. Padahal dia tidak, dia adalah dari kelompok bakteri. Beberapa spesies bakteri tetap bersama setelah membelah, dan menjadi karakteristik genera tertentu. Beberapa koki membentuk rantai panjang disebut dengan Streptococcus. Kubus 3 dimensi dikenal dengan Sarcina. Dalam kelompok grape-like atau seperti apel dikenal dengan Staphylococcus. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ini seperti apel, ini rantai panjang. Ini basil, tapi dia tetap dalam satu satuan, ya, pada Bacillus megatherium seperti ini. Ini ada Vibrio cholera. Ini yang bakteri tadi seperti hifa, dia membentuk cabang-cabang, tapi masih di dalam satu sel yang sama. Tapi dia membentuk filamen-filamen. Kalau kita lihat ukuran sel bakteri itu bervariasi, ada yang 0,2 mikrometer sampai dengan besar dari 700 mikrometer. Yang besar dari 700 mikrometer itu adalah Thiomargarita amibiensis, sedangkan yang kecil ukurannya adalah Mycoplasma pneumonia. Nah, ini kalau Thiomargarita ini adalah Chemolithotrop sulfur. Kalau Mycoplasma pneumonia adalah bakteri patogen pada manusia yang menyebabkan pneumonia. Ini juga adalah bentuk dari sel bakteri yang ukurannya juga cukup besar, ya. Lepulapicium Ficelsoni, dan ini adalah Thiomargarita namibiense, besar ukuran sel. Kalau kita lihat struktur sel bakteri, ini kita lihat berbeda dengan struktur sel pada eukariot.
karena pada bakteri dia tidak memiliki organel sel seperti pada eukariot yang lengkap. Yang ada di sini hanya ribosom organel selnya. Kemudian dia tidak memiliki membran inti yang memisahkan antara materi inti dengan sitoplasma. Jadi strukturnya sangat sederhana sekali seperti ini. Dan DNA-nya tersusun sirkuler, tidak tersusun di dalam kromosom seperti pada sel-sel eukariot. Kita lihat sekarang bagaimana struktur membran plasma dari bakteri. Membran plasma adalah penghalang tipis yang mengelilingi sel dan memisahkan sitoplasma dari lingkungan sel. Jika membran rusak, integritas sel akan hancur, sitoplasma bocor ke lingkungan dan sel akan mati. Ya, otomatis itu yang cairan sitoplasmanya akan keluar dari sel. Kalau pada Eubacteria, membran sitoplasmanya disusun oleh bilayer fosfolipid, sedangkan pada Archaea dia disusun oleh monolayer fosfolipid. Fosfolipid mengandung komponen hidrofobik, asam lemak. Ini yang kita kenal kadang dalam istilah biologinya itu takut air. Kemudian daerah hidrofilik ini ada terdiri dari gliserol dan fosfat, ini yang menyukai air, yang melekat pada tulang punggung gliserol. Dalam membran fosfolipid, asam lemak menunjuk ke arah satu sama lain dan membentuk lingkungan hidrofobik, dan bagian hidrofilik tetap terkena lingkungan eksternal atau sitoplasmanya. Membran sitoplasma beberapa bakteri diperkuat oleh molekul yang disebut dengan hopanoid, molekul planar yang agak kaku, analog struktur sterol, senyawa yang memperkuat membran sel eukariot. Jadi struktur ini juga ada pada membran sel eukariot. Ini kalau kita lihat struktur membran plasma dari Eubacteria seperti ini dia susunannya. Ini adalah daerah hidrofobiknya yang terdiri dari asam lemak di sini susunnya, sedangkan ini adalah hidrofilik. Kemudian permukaan luar membran sitoplasma pada beberapa bakteri gram negatif berinteraksi dengan berbagai protein yang mengikat substrat atau memproses molekul besar untuk diangkut ke dalam sel. Ini strukturnya di sini. Ya. Integral membran protein. Ya. Ini membantu dalam mengangkut molekul dalam ukuran besar. Selain itu, bagian dalam membran sitoplasma berinteraksi dengan protein yang terlibat dalam reaksi penghasil energi dan fungsi seluler penting lainnya. Jadi jangan bayangkan proses metabolisme pada bakteri itu seperti pada organisme eukariot yang terjadi di dalam organel sel tertentu. Kalau pada bakteri, prosesnya itu semua terjadi di dalam membran sel. Sekarang kita lihat bagaimana struktur membran dari Archaea. Ya, kalau kita lihat membran Archaea itu mengandung ikatan ether antara gliserol dan rantai samping hidrofobiknya. Seperti ini, yang berbeda dengan yang Eubacteria, dia ikatannya ester di sini, beda strukturnya, ini ether. Lipid Archaea tidak memiliki rantai samping asam lemak sebenarnya, akan tetapi terdiri dari unit berulang dari 5 karbon hidrokarbon hidrofobik isopren. Jadi berbeda, kalau tadi Eubacteria asam lemak, kalau dia berbeda. Kemudian membran sitoplasma Archaea dapat dibangun dari gliserol diether yang memiliki rantai samping 20 karbon. Unit 20 karbon disebut dengan grup vitanil atau tetraether gliserol yang memiliki 40 rantai samping karbon.
Nih kita lihat strukturnya pada archaea. Ini strukturnya berbeda sekali dibandingkan dengan pada Eubacteria. Ini archaea. Kalau ini lipid bilayer, ini lipid monolayer. Nah, dia cuma di sini satu saja. Berbeda dengan lipid bilayer, membran monolayer lipid sangat tahan terhadap denaturasi panas dan banyak terdistribusi pada bakteri hipertermofil, tumbuh paling baik pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Maka kalau archaea itu dia lebih ekstrim tempat hidupnya karena struktur membran selnya berbeda dengan Eubacteria. Apa fungsi dari membran sitoplasma ini? Fungsinya itu sudah jelas sebagai penghalang permeabilitas, mencegah kebocoran pasif zat terlarut ke dalam atau keluar dari sel. Kemudian membran adalah jangkar bagi banyak protein, beberapa di antaranya adalah enzim yang mengkatalisis reaksi bioenergi dan yang lain mengangkut zat terlarut ke dalam dan keluar sel. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dia berperan penting di dalam semua proses metabolisme di dalam sel ini. Prosesnya terjadi di dalam membran sel. Mekanisme transport substrat melalui membran sitoplasmik sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang melalui difusi, ada yang osmosis dan transport aktif. Ya, mungkin ada yang bertanya apa perbedaan antara difusi dengan osmosis. Kalau difusi itu yang berpindah mengikuti gradien konsentrasinya adalah zat terlarutnya. Sedangkan osmosis yang berpindah mengikuti gradien konsentrasi zat pelarutnya. Jadi kalau osmosis itu airnya yang berpindah. Kemudian transport aktif ini sudah jelas dia melawan gradien dari konsentrasi. Kalau difusi dan osmosis tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif dia memerlukan energi. Kemudian bakteri juga memiliki dinding sel, jadi strukturnya juga mirip ya, dia punya dinding sel, tapi strukturnya tidak sama dengan dinding sel yang ada pada tumbuhan, dengan fungi, ya, itu berbeda. Fungsinya sama, adalah memberikan bentuk yang cukup kaku dan terletak di luar membran plasma. Dia berfungsi sebagai penentu bentuk sel, melindungi sel dari sis osmotik, melindungi sel dari zat beracun, sudah pasti itu. Kemudian pada patogen itu dapat berkontribusi pada patogenisitas. Pada tahun 1884, Christian Gram mengembangkan pewarnaan Gram sehingga bakteri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tanggapan mereka terhadap prosedur pewarnaan Gram. Ya. Bakteri Gram positif jika diwarnai akan berwarna ungu, sedangkan bakteri Gram negatif berwarna merah jambu atau merah. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, bakteri Gram positif itu struktur dinding selnya lebih tebal dibandingkan Gram negatif. Kemudian dia berlapis tunggal, sedangkan Gram negatif berlapis 3, multi. Komposisi dinding sel, kalau bakteri Gram positif rendah akan lipid, kaya akan peptidoglikan, dan memiliki asam T kuat pada dinding selnya. Sedangkan bakteri Gram negatif tinggi akan kandungan lipid, rendah akan kandungan peptidoglikan, kemudian tidak ada asam T kuat di dalam struktur dinding sel. Bakteri Gram positif dia lebih sensitif terhadap penisilin, sedangkan Gram negatif dia kurang sensitif. Mengapa dia lebih sensitif? Karena bakteri Gram positif tidak memiliki ruang periplasmik,
Sedangkan gram negatif dia memiliki ruang periplasmik, di mana di dalam ruang tersebut dihasilkan enzim yang dapat memotong cincin beta laktam dari penisilin. Kemudian pertumbuhan untuk gram positif dihambat dengan zat-zat warna dasar itu dengan nyata. Kalau yang gram negatif dia tidak begitu nyata dihambat. Akan tetapi kebalikannya, bakteri gram positif ini cenderung lebih resisten terhadap gangguan fisik dan alkali, sedangkan gram negatif dia kurang resisten terhadap dua gangguan tersebut. Kemudian untuk persyaratan nutrisi, gram positif dia lebih rumit, sedangkan gram negatif lebih sederhana. Ini kalau kita lihat struktur dinding selnya, gram positif dia tebal sekali, peptidoglikannya sangat banyak di sini. Ya, sehingga jangan heran kalau dia diwarnai, dia akan berwarna ungu karena kandungan lipidnya lebih sedikit. Kalau yang di sini dia akan terwarnai warna merah atau merah jambu. Kemudian struktur di luar dinding sel yang lain adalah kapsul. Kapsul ini disusun oleh polisakarida atau polipeptida, berfungsi sebagai pelindung dan cadangan makanan, meningkatkan virulensi. Ini dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya setelah diwarnai. Jadi pewarnaannya adalah pewarnaan kapsul. Dan pewarnaan kapsul ini bisa membantu dalam proses identifikasi, karena tidak semua bakteri memiliki kemampuan menghasilkan kapsul. Hanya bakteri tertentu saja yang dapat menghasilkan kapsul. Kemudian flagela, ya, bakteri ada yang dapat bergerak dan ada yang tidak. Ya, kalau yang dapat bergerak cenderung dia memiliki flagela. Kalau dia jamak flagela, tunggal flagellum. Ini disusun oleh flagellin. Fungsinya sudah saya sebutkan tadi sebagai untuk pergerakan. Dia bisa bergerak. Dia lebih panjang dari sel bakteri, tapi diameternya sangat kecil sekali, hanya 10 sampai 22 nanometer. Ini bisa diamati dengan mikroskop cahaya setelah dilakukan pewarnaan, dan ini juga sangat membantu dalam proses identifikasi bakteri. Sekarang kita lihat bagaimana tata letak dari flagela. Kalau dia hanya terletak di salah satu ujung saja dan hanya terdiri dari satu flagela, itu dikenal dengan istilah monotrik. Kalau dia terletak di salah satu ujung dan terdiri dari banyak flagela, itu dikenal dengan lophotric. Kalau dia terletak pada kedua ujungnya, ya kiri dan kanan seperti ini dikenal dengan amphitrik. Dan kalau seluruh tubuhnya diselaputi oleh flagela, dikenal dengan peritrik. Nah, kalau ini sudah jelas arah pergerakannya, ini ke depan, ini ke sini, ini juga ke sini. Kalau ini bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau ini bisa ke segala arah. Ini kalau diamati di bawah mikroskop, ya. Jadi salah satu penanda, ya, kalau misalnya dia akan bentuknya seperti ini, ya udah dari golongan Pseudomonas, ya, monotrik. Kalau lophotric seperti ini, ya Spirillum. Nah, kemudian ada Pseudomonas vulgaris, ini banyak, ya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh flagela. Struktur lain yang dimiliki oleh bakteri, ya, terutama oleh bakteri gram negatif, adalah keberadaan fili atau fibria. Ini fungsinya untuk melekatkan diri sebetulnya. Ukurannya lebih kecil dibandingkan flagela dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini yang tipis-tipis ini.
Kemudian ada juga fili yang berfungsi dalam pertukaran materi genetik yang dikenal dengan filosex. Ya. Jadi bakteri itu ternyata ada kawinnya juga melalui filosex ini. Terjadi perpindahan materi genetik di situ. Selanjutnya struktur yang ada yang lain adalah endospora. Endospora ini hanya dihasilkan oleh bakteri gram positif ya, dari spesies Bacillus dan Clostridium. Kemudian ada yang dari Sporosarsina. Nah, Sporosarsina ini dia yang bulat ya. Kalau yang Bacillus sama Clostridium dia batang bentuk selnya. Ya, fungsinya untuk mempertahankan diri dari kondisi yang kurang menguntungkan. Jadi ketiga bakteri ini bisa sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim karena dia memiliki kemampuan menghasilkan endospora. Ini kalau kita lakukan pewarnaan dengan menggunakan mikroskop cahaya, ada yang posisinya itu di terminal, itu di ujung, kemudian ada subterminal agak ke tengah dia di bawah ujung, kemudian ada yang sentral itu letaknya di tengah. Ini adalah proses pembentukan spora, sel vegetatif ya. Sel vegetatif dia akan melakukan pembelahan secara asimetrik seperti ini dan membentuk spora di sini. Kemudian terus terbentuk spora baru di sini. Kemudian terjadi pembentukan kortek. Pembentukan kortek ya, sudah ini terus akan terbentuk pelindungnya, maturasi ya, sporanya maturasi, kemudian sel vegetatifnya akan mengalami lisis, sporanya lepas ke lingkungan. Nah, kemudian spora ini akan berkembang menjadi sel vegetatif yang baru. Bergerminasi dia menghasilkan sel vegetatif yang baru. Kita lihat bagaimana keanekaragaman bakteri ya. Jadi bakteri itu ada dua domain yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada Eubacteria dan ada Archaebacteria atau Archaea. Kalau untuk dari kelompok Eubacteria yang sering kita kaji di dalam mikrobiologi pertanian itu dari kelompok Proteobacteria, Firmicutes dan Actinobacteria. Nah, kelompok Proteobacteria ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan dalam bidang pertanian. Dari kelompok Proteobacteria ini ada bakteri-bakteri yang memiliki kemampuan dalam menambat nitrogen, kemudian mereduksi sulfur, nitrifikasi dan lain sebagainya. Kalau Firmicutes ini yang paling terkenal adalah anggotanya dari Bacillus. Bacillus ini ada yang kalau di dalam bidang pertanian kecenderungannya banyak manfaatnya karena dia memiliki kemampuan menghasilkan senyawa antimikroba ya, yang berperan dalam sebagai pengendali penyakit. Selain itu juga dari kelompok Bacillus ya, seperti Bacillus thuringiensis itu dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan hama dari kelompok insekta banyak. Kemudian Actinobacteria ini ada yang patogen pada tanaman, ada yang tidak. Kemudian ada domain Archaea. Archaea ini hanya terdiri dari dua filum, walaupun sedang diusulkan dari satu filum lagi. Jadi ada filum Euriarchaeota dan Crenarchaeota. Ya. Kalau yang
Euryarchaeota ini yang mewakili biasanya dari kelompok Methanococcus dan Methanobacterium. Sedangkan filum Crenarchaeota ini Thermoproteus dan Sulfolobosa. Kalau yang ini dia tidak terlalu ekstrim tempat hidupnya, tapi kalau ini dia sangat ekstrim sekali. Dia hidup di atas suhu 100 sampai 160 derajat Celcius. Dia bisa hidup. Karena tadi struktur membran selnya berbeda dengan Eubacteria. Kemudian dalam mengidentifikasi bakteri itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari karakteristik makroskopisnya. Jadi ketika kita melakukan isolasi pertama kali, kita harus mengamati karakteristik makroskopisnya. Karena setiap bakteri itu memiliki karakteristik makroskopis yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa mengelompokkan ini adalah isolat yang berbeda. Jadi kita lihat bagaimana bentuk morfologinya, kemudian elevasinya, dan bagaimana margin dari koloni yang dihasilkan. Ini harus sangat teliti kita melihat. Kemudian yang perlu dilakukan adalah melakukan karakteristik, mengamati karakteristik makroskopisnya. Karakteristik makroskopis kita amati tentu dengan melakukan pewarnaan-pewarnaan. Salah satunya adalah pewarnaan gram. Dari pewarnaan gram ini kita bisa melihat dia kelompok gramnya dan bagaimana bentuk selnya. Bulatkah, batangkah, spiralkah, spirosetkah, dan sebagainya. Kalau dia dari kelompok gram positif, itu perlu dilakukan pewarnaan endospora. Kalau kita sudah dapatkan diagram positif, perlu dilakukan pewarnaan endospora untuk melihat apakah dia memiliki endospora atau tidak. Tapi kalau dia dari golongan gram negatif, itu tidak perlu dilakukan pewarnaan endospora. Kemudian pada beberapa bakteri itu ada yang tidak terwarnai dengan pewarnaan gram. Jadi susah membedakan. Dia tetap terwarnai tapi tidak bisa kita bedakan dia termasuk gram positif atau gram negatif, sehingga dilakukan pewarnaan tahan asam. Dan pewarnaan tahan asam ini cenderung biasanya pada bakteri-bakteri tahan asam seperti Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium yang lainnya. Nah, jadi kalau dia sudah terwarnai itu bisa sangat membantu dalam proses identifikasi. Kemudian pewarnaan yang bisa kita lakukan yang lain untuk karakteristik makroskopis adalah pewarnaan flagel untuk melihat dia flagelnya dalam bentuk monotrik kah, lopotrik kah, amfitrik, atau peritrik. Nah, ini sangat membantu juga dalam proses identifikasi. Dan begitu juga dengan pewarnaan kapsul. Nah, setelah dari karakteristik makroskopisnya, mikroskopis juga, kemudian kita bisa melakukan pengamatan terhadap karakteristik biokimianya. Jadi kita tumbuhkan pada berbagai media uji untuk melihat reaksi enzimatis yang terjadi. Kemudian dari hasil itu kita bandingkan dengan menggunakan buku yang ditulis oleh Hall dan kawan-kawan, itu Burgess Manual Determinative of Bacteriology yang edisi 9. Itu bisa kita lihat, bandingkan karakteristiknya, sehingga kita bisa mengetahui termasuk spesies apa bakteri yang kita peroleh. Atau bisa saja kita dengan melakukan pengamatan karakteristik terhadap asam nukleatnya. Yang banyak dilakukan orang untuk analisis karakteristik asam nukleat pada bakteri itu dengan menggunakan analisis 16S rRNA. Kita isolasi 16S rRNA-nya. Mengapa itu yang dipilih? Karena rRNA itu adalah bagian yang conserve di DNA bakteri. Jadi dia lestari sehingga menjadi lebih mudah melakukan pengamatan, sehingga ketika kita nanti melakukan
pembanding di NCBI itu akan terlihat jelas ya golongan bakterinya apa, masuk spesiesnya apa, atau genusnya apa dan sebagainya. Itu bisa dilihat di NCBI. Terima kasih adik-adik mahasiswa untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.